tadi Pak Rohmat menyatakan hambatannya tadi Pak, ya kan, unskill beliau. Arti skillnya bukan di situ Pak, skillnya di bangunan, batu, ya, kebun dan sebagainya. Skillnya di situ. Akhirnya beliau belajar skill baru dengan tadi Pak, belajar dengan keputusan itu. Dan saya yakin Pak Sampurni juga punya hambatan Pak. Pak hambatan, saya punya hambatan, semua leader punya hambatan. Tapi pasti ada satu hal yang membuat kita, ini saya tahu hambatan, tapi saya harus bergerak. Boleh nggak Pak Sam mereview lagi hal itu? Terima kasih. Sebelum saya nyampaikan itu, karena jawaban saya juga terkait dengan, ada hubungannya dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat tadi ya. Pada tanggal 7 Maret tahun 2020, saya hadir SIF, Seminar Inspirasi dan Visi, yang sekarang SIGD di Empire Hotel di Surabaya, Jalan Embong Malang. Ya. Nah, pada saat itu, Pak Yanto tampil, Pak Abdul Rois, penjual kelapa tampil, terus kemudian Pak Kosin tampil. Nah, pada saat itu beliau ini enggak tampil, tapi saya waktu itu di dekat saya ini ada Pak Nur Halim. Pak Nur Halim itu yang ngisi BTD. Sponsor Upland ya? Jadi atas saya ini kan Pak, siapa namanya, Pak sampai lupa Pak ya? Nanang. Pak Nanang ya? Ya dari Jogja, saya juga nggak tahu dulu di WA. Nah, di atasnya Pak Nanang ini Pak Hadi, Pak Nur Halim. Nur Halim. Beliau ada di Pondok Pesantren Hidayatullah Cilacap sekarang, Cirebon. Ya, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Ya, dan mudah-mudahan beliau segera break SP dua-duanya. Amin. Karena saya nggak enak, saya salipi semuanya. Masya itu. Allah, tadi Ya. Masya Allah. Nah, waktu itu beliau menyampaikan, ya, beliau menyampaikan Pak Sam itu Pak Rohmat, yang di depan Riwari waktu itu di depan, Pak Rohmat. Ya, pada saat itu kan saya sudah baca ceritanya Pak Rohmat. Lulus SD, anak 6 atau berapa, kecil-kecil. 5 waktu itu ya? Ada di Gunung Soreang yang itu tidak ada sinyal, bisa sukses. Saya ngomong kepada diri saya sendiri, wahai Sampurdi, kamu sudah lihat itu dengan mata kepalamu sendiri Pak Rohmat itu. Hari ini, kalau kamu tidak bisa sukses, bodoh sekali kamu. Ya. Itu benar-benar saya menjelek-jelekan, saya menantang diri saya. Ya, saya nantang diri saya. Ya, dan itu beliau ini yang sering saya sampaikan kepada jaringan saya. Ya, ini orang nggak ngomong aja menjadi inspirasi bagi saya. Ya, apalagi ngomong seperti sekarang. Ya. Tapi ada orang itu ngomong nggak karu-karuan, nggak terinspirasi, kayak orang mati. Ya, teman-teman sekalian, saya sampaikan waktu di SIGD yang sebelumnya kemarin, bahwa semua leader itu juga mengalami kesulitan. Betul. Ya, cara menjalankan bisnis MB, saya nggak tahu juga. MB itu sama sekali nol putul, saya nggak ngerti. Ya. Nah, pada saat itu kan Pak Dokter mengajari kepada kita, oke lah Anda sebagai seorang direktur, Anda sebagai manajer, Anda sebagai seorang dosen, sebagai seorang ahli, udah. Itu semuanya tanggalkan semuanya dan kalau ketika masuk di MB belajar dari nol. Turunkan ego Anda kalau misalnya mau sukses. Saya lakukan itu. Saya belajar dari nol. Ya. Kalau misalnya tersandung terpental bukan hanya kesandung kemudian jatuh gitu, terjungkal-jungkal itu udah biasa, ya biasa. Dan bisnis itu, ya ini penting sekali, betul. Teman-teman ya yang ada di rumah, ini batu ya, ya. Teman-teman yang ada di rumah, kita harus mempersiapkan diri, mental kita harus kita persiapkan. Bahwa ketika kita menjalankan bisnis, itu pasti akan ada naik dan ada turun.
pasti ada tantangan dan ada hambatan, tapi ada kenikmatan juga. Betul, betul, betul. Ya, Berpasangan Pak ya. berpasangan. Uang yang paling banyak kata Rasulullah itu dari 10 pintu rezeki, 9 melalui bisnis. Bisnis, betul. 1 melalui selain bisnis, karyawan, PNS, dokter, semuanya itu 1. Dibagi banyak orang. Dibagi banyak orang. Ya. Nah, saya kalau misalnya saya sudah menyiapkan mentalitas kita, kayak saya juga seorang pebisnis. Ya, Bapak almarhum saya seorang pebisnis. Kalau kita misalnya takut dengan, misalnya ini yang di grup saya misalnya tentang blokir. Siapkan mental Anda untuk diblokir. Jangan menghindari blokir. Karena itu pasti akan kita alami. Ya. Kalau misalnya sekarang bisnisnya naik, pasti suatu saat akan turun. Kalau naik terus kemudian nggak turun, nggak mungkin. Kalau misalnya turun, apa kemudian kita harus semangatnya turun juga? Ya kalau kita semangatnya turun, yang lainnya turun semuanya. Sikap harus dijaga ya. Iya. Jadi saya tanggal 24 Oktober 2019 saya gabung. Iya. Ya, gabung. Kemudian 2020. 1 bulan saya sudah break 3%. Masya Allah. Ya, 3%. Sampai 9 bulan tetap 3%. Tetap 3%. Minus 1 bulan apa saya harus lihat karena saya catatannya saya lengkap. Masya Allah. Saya lengkap karena harian day to day saya ada daily activity yang saya catat juga. Ya. Saya sekarang ke sini, misalnya sekarang saya di sini, itu semuanya ada catatannya. Bensin mobil saya ada catatannya, mulai dari beli sampai jual. Masya Allah. Ya, ada. Ya, cuma gitu ya Mi ya? Ya. Nah, pada bulan paling lengkap ini catatannya Pak Sam ini. Reportasenya juga paling lengkap. Bulan Februari 2020 nol. Nol. Pas dari 9 shift itu Pak ya? Ya, nggak tahu saya. Ya hampir kan sebelumnya shift kan. Oh iya. Dari 9 yang 3% itu nggak naik-naik. Kan gajinya berapa bonusnya itu? Ya. Ratusan. Bonusnya itu yang paling rendah itu yang 3% itu 60.900. Yang paling tinggi 185.000. Sedangkan gaji saya sudah tinggi. Ya. Saya lihat gaji kayak gini kerja 9 bulan kayak Pak Rohmat saya kerja 1 hari sudah berapa? Nyangkul ya, nyangkul. Berapa Pak buruannya lepas harian lepasnya Pak? 50 ya Pak? Dulu mah kurang 30. Sekitar 25.000-an. 25.000. Kalau sekarang di angka 60. 60.000. Terus lagi ini ada orangnya. Siapa Pak? Upline platinum saya Pak Yanto. Masya Allah. Masya Allah. Saya itu WA Pak Yanto, ya. Kalau dibales seneng saya luar biasa. Enggak dibales Pak? Saya pernah dibales. Masya Allah. Makasih Pak Yanto ya. Sudah dibales ya. Mungkin cuma 1 kali dibales. Ya. Jadi berbahagialah ya teman-teman di jaringan saya. Setiap WA tak bales. Betul. Upline saya itu saya dibales, ingat saya cuma 1 kali. Itu pun saya sudah senengnya minta ampun. Masya Allah Pak Yanto. Padahal saya punya posisi tinggi. Ya. Tadi itu ya. Minta maaf kalau dibanding Pak Yanto kan jauh. Betul. Ya. Tapi karena dia itu di MW orang sukses, saya sangat hormati. Takzim harus Pak ya. Dan 1 kali aja SMBA itu saya senangnya minta ampun. Ya. Terus kemudian pada Juli 2020 itu saya menemukan training untuk ABO baru. Yang saya kasih nama TPI, Training Passive Income. Yang kemudian saya bagikan ke semua leader. Itu mulai dari itu, mulai Agustus itu mulai sudah naik. Naik. Setelah ketemu Pak Rohmat itu Pak? Itu kan ini kan Juli, kan ini kan bulan Maret. 7 Maret. Ya.
naik sampai saya itu heran. Belum break SP aja ya pada bulan Oktober tahun 2021 belum break SP itu 4,9 juta kenaikannya. Oh, langsung ya. Naik 4,9 juta dalam 1 bulan, Pak ya. 1 bulan. Masya Allah. Nah, ini memang kadang-kadang MB ini memang bisnis networking ini nggak masuk akal. Memang keajaiban efek penggandaan bener itu. Ya. Tahu apa namanya gaji segini kecil tahu ketika naik itu eksponensial sekali. Ya. Nggak disangka ya. Iya, nggak disangka. Ada keajaiban termasuk salah satu di antaranya membuat saya tertarik untuk gabung MB ini adalah karena ilmu dari Pak Dok tentang keajaiban efek penggandaan. Kalau teman-teman sekalian tidak merasa ajaib tentang keajaiban efek penggandaan, di mana Albert Einstein mengatakan itu adalah keajaiban dunia yang ke-8, maka teman-teman ini lebih pinter daripada Albert Einstein. Ya, itu, jangan luar biasa. Padahal Albert Einstein mempunyai IQ yang sangat tinggi. Saya dengarkan sampean saya pelkak, Pak. Ya pelkak. Karena semangatnya luar biasa Pak Sam ini. Iya, saya kalau nggak semangat, saya nggak bisa hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, ini senior saya. Coba teman-teman, perhatikan teman-teman. Perhatikan, ya. Anda harus punya semangat seperti Pak Sam. Anda juga harus punya semangat seperti Pak Rohmat ya. Dengan keterbatasannya Pak Rohmat semangat. Dengan kelebihannya Pak Sam juga semangat. Jadi hidup Anda seperti apapun bentuknya saat ini, yang harus dimiliki itu semangat teman-teman. Ya. Karena semangat itu ruh. Ya, ruh dari jiwa. Ketika ruhnya gak ada, ya Anda punya badan, tapi jiwanya gak ada. Anda hidup, tapi tidak bertumbuh. Mari lanjutkan Pak Sam. Tinggal sedikit. Ya. Nah, lanjut silakan. Bisa ditambah ini. Sangat ajaib sekali. Sangat ajaib. Ketika bulan Januari tahun 2022. Ya. Masya Allah, waktu itu saya ada di rumah Lamongan, di rumahnya mertua. Saya break SP dengan volume besar, tapi nggak sampai ruby, kurang. Itu lebih besar daripada gaji saya di PLTU pada saat itu. 24 tahun, pada saat itu 24 tahun. 24 tahun kerja di PLTU, iya, bonusnya asing, kalah dengan kerja di MB 2 tahun 2 bulan plus 6 hari. Masya Allah. Saya ulangi lagi. Jadi Pak Sampurdi kerja 24 tahun di perusahaan asing. Ya, perusahaan asing loh ya, perusahaan asing dikalahkan dengan mengerjakan MW 2 tahun 2 bulan 6 hari. Masya Allah. Lanjut Pak Sam. Apa lagi Pak Sam? Iya. Itu kok begini ya teman-teman sekalian. Kok Eman membiayai bisnis MB itu loh. Iya kan? Misalnya mau WID 200.000 Eman. Betul itu. Terus kemudian SIGD Eman. Anggap aja modal, walaupun itu enggak modal, untuk belanja sendiri Eman. Gak habis pikir saya. Ya. Bisnis ini fantastis. Fantastis. Kemudian saya gaspol. Tadi apa Pak Rahmat bahasanya tadi? Gaspol apa tadi? Apa bahasa Sundanya? Mereyang apa tadi? Apa sih Mas Brian? BB Akang ya, BB Akang. BB Akang. Saya BB Akang. Ah, itu. Ya, saya BB Akang. Ya. Itu 2 tahun 8 bulan. Berarti 6 bulan setelah break SP. 2 kali lipat penghasilan saya dibandingkan dengan PLTU Python. Masya Allah. Ya. Itu Masya Allah. Enggak sepadan Pak ya? Enggak sepadan. Saya sampai bilang, ini apa ini MB? Ya. Hambur-hamburkan uang Pak ya? Hambur-hamburkan uang. Ya. Dan saya memang enggak pernah punya pikiran, kan ada teman-teman yang bilang gini, ya saya pernah dengar. Termasuk
Pak dokter kan bilang di podcastnya dengan Mas Bagus, oh MLM, ya walaupun kita pakai networking kan, oh yang mengenakan yang di atas itu. Enggak Pak dokter ya, saya pernah dengar gitu, Pak dokter bilang gitu. Ya, saya alhamdulillah nggak pernah mikir itu. Dan itu saya buktikan. Jadi saya, loh suaranya kok jadi begini? Bagus, Tes, kurang tes. dekat tadi. Iya. Jadi saya, oh kok suaranya begini lagi? Tes, tes, tes. Nah, Ya, sip. oke ya. Oke. Biar teman-teman yang ada di rumah biar nggak kaget. Saya, tapi saya lupa mau ngomong apa. Gini Pak, Ya, gini Pak. Sebentar. Tadi kejeda soalnya. Gini. Saya itu tidak punya pikiran nanti keenaan upline saya. Ini alhamdulillah saya- Datanya mungkin mau disampaikan Iya. sama. Dan saya ingin membuktikan bahwa itu benar. Kan Pak dokter kan pernah bilang itu di materinya kan, tulisannya. Oh ternyata benar. Saya bisa nyalip upline saya, bisa menyalip upline saya. Betul. Oh benar ini. Pak Jadi Yanto juga saya- bisa nanti. Iya. Bisa disalib juga Pak Yanto. Iya nanti kan salib juga. ya. Ya. Ya insya Allah Pak Yanto harus kerja keras juga nanti biar. Iya. Harus ridho Pak Ya, Yanto. ya. Pak Yanto kerja keras nanti diamen bareng. Jos 2027 ya. 2027 aku. Masya Allah. Insya Allah. Pak Sam. Saya mau menjelaskan apa? Saya mau Pak Sam tahadus bin nikmah ya. Nggih. Karena kadang orang kan bilang, wah sombong. Enggak, tapi kita mau tahadus bin nikmah atau mensyukuri nikmatnya. Saya mau bertanya apa aja sih yang didapatkan dari MW? Selain tadi bonusnya 2 kali lipat dari gaji di perusahaan asing itu. Iya. Nah ini yang repot saya. Ya. Tahadus bin nikmah Pak. Tes lebih gak enak ini. Tes ini itu enak enak. ini. Kang Aru ini luar biasa. Ya. Memang ini saya kurang enak saya nyampaikan. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena hubungannya banyak yang saya pakai yang hubungannya untuk akhirat. Nggak apa-apa. Itu dijelaskan. Kalau misalnya mobil saya punya mobil. Ya memang saya kalau dulu walaupun kerja di PLTU beli mobil ya kredit ya kredit syariah ya ACC syariah. Ya. Tapi kalau sekarang mobil bisa cash ya mau beli apa cash. Mau beli apa cash, mau beli apa cash. Mau infak sedekah cash. Ya. Nah, saya sekarang punya hobi baru. Apa itu Pak Sam? Ngutangi orang. Masya Allah. Yang punya nomor HP-nya Pak Sam? Ngutangi orang keluarga. Keluarga. Kan kalau kita ke ABO kan nggak boleh. Nggak boleh, kata Pak Dokter Ya, nggak boleh. Nggak boleh karena nanti Saya bisa- keluarga ya. Saya kan sorry. keluarga sama sampean ya. Keluarga dewasa. Kenapa saya suka? Karena saya meminjami orang 5 juta dalam hadis itu 5 juta minjami orang, saya minjami 50 juta orang, itu setiap hari saya dianggap sedekah 50 juta. Masya Allah. Itu saya suka sekali. Masya Allah. Teman tetangga ya istri biasa istri nggak mau tahu tentang uang. Gimana Mi? Ada Ikhlas orang Mi? utang ke saya nggak mikir ya. Masya Allah. Beliau ini luar biasa, itu ahli Pasangan surga ini berdua Iya. ini, Masya Allah. Ya. Ada tetangga hutang ke saya bilang jangan ngomong ke siapapun, yang tahu saya dengan sampean aja. Sekarang ngomong sampean Pernah. tahu akhirnya banyak Ya kan orang. orangnya kan nggak tahu. Oh iya. Ya, orangnya kan nggak tahu. Terus? Untuk menjaga kehormatan Betul, beliau. murahnya ya. Iya. Istri juga nggak tahu. Ya, nggak tahu. Keluarga utang ini, wah kalau saya ada uang kasih. Kan kalau misalnya ada lebih saya belikan emas kan. Belikan emas, bukan emas kayak ini. Mas Anton. Bukan Mas Anton. Ya. Emas 24 karat Iya. yang itu yang untuk investasi. Kalau ditanya apa, ya saya lebih banyak ya mudah-mudahan untuk akhirat saya. Iya. Kalau dunia saya nggak terlalu tertarik. Masya Kayak Allah. rumah yang bagus pun saya nggak terlalu. Masya Allah. Rumah
mobil itu sudah biasa udah. Jadi tergantung dari Iya. anunya ya, isi kepalanya dan isi hatinya ya. Oke. Beda, Kenapa Pak saya Sam, misalnya Pak Fir. ingin misalnya penghasilan 100 juta, 200 juta lebih. Ya, Biar banyak sedekah Pak ya. biar banyak wakaf. Masya Wakaf. Kalau wakaf itu kan amal jariah. Iya, kan. jalan ya, terus amal jariah ya, Terus, berulang, walaupun berulang, meninggal. berulang terus ya. Tapi kalau sedekah kan biasa. Hilang ya. Pada saat itu Iya, hilang gitu ya. Oke. Kalau wakaf terus ya, Wakaf terus. wakaf pendidikan dan sebagainya. Nah, itu untuk sanggup akhirat. Jadi kalau ditanya apa penghasilannya, ya sedikit lah tak sampaikan misalnya. Nah, ini penting. Misalnya seperti Volumenya dikerasin. nah, misalnya catatan saya, Hmm. nah ini jalan-jalan, Hmm. ya. Jalan-jalan kan termasuk Hmm. nikmat, ya. Nikmat, Iya. betul. Banget itu, nikmat banget. Masih waktunya kan? Masih bisa kita Iya. perpanjang ini. Ya, misalnya di Bali, ya, NPS New Platinum Seminar, tanggal 4 sampai 7 Oktober 2022. Ini hotelnya hotel Sheraton. Iya. Iya, Samping kan anu ya. sama kan bareng. Enggak, aku dulu. Oh sebelumnya, hotel Sheraton. Saya kan senior. Oh iya senior ya, lebih awal. Harus takdim sama saya sampean. Siap Tuan Guru. Ya. Tuan Guru. Tapi ya kalau saya nyalip itu bukan tikungan. Biasa, lurus-lurus aja. Lurus ya tracknya ya. Sheraton, hotel Sheraton. Saya cek, itu 7 juta semalam. Betul. Aku kan eman-eman mau keluar dari itu. Terus di situ terus ya. Bulan madu terus sama Umi, Masya Allah. Nanti lahir anak ketujuh. Kayak ini di tempat saya itu ada office boy, diajak setiap tahun kan kita outing ada keluar. Kemudian nginep hotel, hanya 400.000. Kok kenapa kamu kok nggak keluar? Eman-eman ini 400.000. Nggak keluar sama sekali, pokoknya situ sama anak sama istrinya. Office boy. Office boy Pak ya. Iya. Nah ini. Nah ini sampean akhirnya eman-eman ya Sheraton gitu ya. Enggak, kalau saya enggak eman-eman. Ya. Terus kemudian fasilitasnya luar biasa, semuanya luar biasa, makanannya luar biasa. Ya. Itu di apa? NPS. Di NPS di Bali. Belum ALS ya. Ya. Dan di Bali itu pertama kali. Nah, saya kan takut masuk ke Bali itu. Pertama kali ke Bali. Pertama kali, Kan dekat walaupun Banyuwangi. itu dekat. Walaupun Probolinggo. saya punya uang untuk ke Bali. Heeh. Ya, saya takut katanya pakai bikini. Iya. Takut masa Gak usah ke Bali bikini tuh Pak Sam. Di HP banyak bikini. Ya, katanya orang mau Ustadz iya, ke benar, Bali gitu loh, maksudnya itu kan Benar. bisa Benar, ini. benar. Tapi Menjaga karena pandangan ini gratis ya sudah. Saya sikat aja. Kalau bisa diuangkan ya. Oh iya betul. Kemudian RS ke Sydney, ini kan juga kenikmatan. Bareng kita ya. Ya bareng kalau ini Insya bareng. Hotelnya apa? Ini tahun apa namanya? Saya lupa 20 hotelnya. sampai 26 Pak Sam ingat. November 2022. Dikasih uang saku 7 juta. Sama HP ya. Ya, sama HP Samsung. HP Samsung. Nginepnya di Hotel Hyatt di kawasan terelit Di Sydney. bukan di Sydney, Di mana? di seluruh Australia Oh, di karena seluruh Sydney Australia. adalah kota terbesar. Betul. Kota termahal di Termahal. Australia. Ya, semua kayak gitulah ya. Kayak ketika naik jetboat itu, Iya. saya ngomong sama Mr. Chris. Ya, Mister yang Mr. Chris kan, yang nahkodanya. nakodanya. Itu, ya. Ini orang-orang kaya aja di sini itu belum tentu naik gini. Ya. Dia bilang, kamu kok kaya sekali gitu. Rich person ya. Ya, very important person. Ya. Ya saya kalau sendirian nggak mau bos. Bayar. Ya, karena dibayari MW. Ya. Makannya Masya Allah. Makan nggak ada ikannya, nggak ada nasinya. Yang itu yang Lauk semua. lauk semua. Masya Ya. Allah. Terus kemudian itu ikan salmon yang malam hari itu. Salmon betul. Tak butuh, tak kirim. Ini makanan di sini. Ya. Betul. Makanan salmon. Yang crab itu. Oh itu beda itu. Nanti, oh ya sama crab itu Yang juga. siang pinggir Yang pelabuhan siang ya. itu. Masya Allah. Ini kalau surga kayak apa aja kata Betul. saya. Belum surga ya Pak ya. Belum surga. Diajak ke Harbour Bridge. Harbour Bridge. Ya, Ya. Harbour Bridge. Malam hari ya, sunset ya. Nah, Sunset itu ya. kan untuk naik jembatan itu berapa?
4 sampai 6 juta. 6 juta betul. Semakin malam semakin mahal. Semakin mahal. Karena saya kondisi kesehatan nggak boleh. Nggak boleh, nggak naik Istri akhirnya. saya yang naik 6 juta. 6 juta. Nggak diambil tadi sisanya 6 juta. Nggak boleh ya. Nggak dikasih. Kalau boleh kasihkan tak ambil. Ini MB ini uraan. Masya Allah, hambur-hambur. MB itu uraan. Uraan betul. Dengan uang. Dengan uang uraan. Untuk kepentingan Kalau leadernya dulu- uraan. Kalau dulu gila-gilaan. ya. Gila-gilaan. Pak Sam, Pak Sam, gini Pak Sam. Ini ada. Oh, ada lagi? Australia, Silakan, ada silakan. Di Hawaii. Ini lebih dasar. Silakan. Ya. Lupa saya, mohon maaf. Silakan Pak Sam. Sekalian teman-teman semuanya biar semangat. Betul, Pak Iya Sam. enggak? Mm-mm. Kalau begini enggak semangat terlaluan. Betul. Ya. Kalau di depan saya itu tak tendang gitu. Iya kan? Loh, saya sampai semangat kayak gini enggak semangat. Betul Pak Sam. Ya. Saya kan ingin menyukseskan teman semua, bukan Betul. hanya jaringan saya. Betul. Semua. Betul. Ya, kalau semuanya ini semakin banyak orang sukses, MB itu sangat mudah diterima orang seperti di Malaysia. Malaysia Menteri Kesehatan MB, anggota Dewan MB, Kepala Dinas MB. Di sini, makanya kita harus kerja keras. Ini Kepala Dinas semuanya ini nanti di bawah kita, ya. Kemudian anggota-anggota Dewan, Bupati itu ikut MB kan gitu nanti. Siap. Masya Allah. ALS di Hawaii. 5 sampai 11 Desember tahun 2023 ya. Naik pesawat double deck ANA All Nippon Airlines itu baru kali itu. Iya. Kalau pesawat Airbus, pesawat besar itu, jumbo itu ya beberapa kali walaupun nggak sering. Tapi kalau yang double deck itu baru kali. Baru ya. Dan itu enak sekali. Betul enak ya. Belum VIP ya. Nah, itu belum VIP yang ada di depan kalau saya jadi Diamond dan teman-teman semua jadi Diamond. Amin. Ya, nggak terasa, nggak ada tribulasi di atas. Ya, terus kemudian makan ketika makan di itu welcoming dinner, makan malam di hotel. Hotelnya apa itu namanya? Coba. Lupa saya, makannya ingat saya. Nggak ditulis. Masya Allah. Pak dokter masih ingat hotelnya apa? Lupa juga. Nggak ditulis Pak. Pak Andi? Oh Waikiki ya. Betul. Waikiki Sheraton. Hotel Sheraton Waikiki. Iya. Ya. Di pinggir pantai itu ya Di makannya. dekat pantai. Pantainya terbaik di Amerika. Bukan di Hawaii, di Amerika terbaik. Waikiki itu ya. Ya, dan itu adalah pusat tempat rekreasi dunia kan? Betul. Ya. Surganya dunia katanya. Welcoming dinner berapa per piring itu? Ya kita kan Berapa? mau makan 50 piring kan juga boleh kalau perut kita Iya, muat. kayak buto gitu. Ya. Itu berapa? Berapa Pak? 2,6 juta. 2,6 juta, Masya Allah. Berlebihan sangat itu. 2,6 juta. Berlebihan Saya itu. kira itu sudah fantastis. Ketika di boiling crab. Betul, boiling Ya, crab. Boiling crab. Apa boiling crab? Crab terbaik di dunia itu ya. Iya. Itu adalah kepiting terbaik di dunia. Di Norwegia. Untuk masuknya sana. Untuk ngambilnya saya pernah lihat di YouTube. Masya Allah luar biasa dengan ombaknya yang besar. Itu per orang jatahnya 4,6 juta. Masya Allah berlebihan banget itu Pak. 4,6 juta. Masya Allah. Kasihkan saya aja Pak, dimasukkan saku. Nggak usah makan crabnya ya. Oh lah nggak apa-apa. Ya. Cuma kan nggak boleh. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Pak. Ya katanya saya kapan saya menikmati yang Iya, makanan itu mahal. tahadus binik namanya Wong Pak. tadi itu loh, saya makan di apa namanya? Di rest Rest area. area. Istri saya itu ngambil apa namanya? Tahu. Tape gorengan itu. Heeh. Tape gorengan berapa harganya? Berapa? Coba siapa yang pernah makan tape gorengan yang paling mahal? Tapenya sama, 10.000. Tapenya tok. Iya rest Ya. area. Ya kalau misalnya ibu-ibu itu misalnya kalau minta uang, minta aja nggak sejualan gini. Iya, benar. Terlalu mahal. Iya kan? Minta Pak, saya 10.000 tak kasih. Dibandingkan dengan jual tidak masuk Jual akal tidak itu. masuk akal. Kalau di Hawaii nggak apa-apa. Tapi kan Indonesia. Indonesia betul. Ya kan? We are in Indonesia. Nah,
Itu, Masya Allah. Masya Allah. Pak Sam, Nggih. sudah kan ya? Saya tanya nih. Ya, saya jangan tanya lagi banyak-banyak, Pak, saya tanya lagi nggih, Pak. nggih. Biar makin kuat ininya apa nyantolnya di pikiran teman-teman nih makin kuat. Nggih. Kalau setelah Pak Sam menyampaikan bahwa nanti menuju ke wakaf, sedekah, kemudian punya hobi mengutangkan kepada saudara, kemudian nikmat-nikmat yang dijelaskan tadi ke NPS, ke ALS dan sebagainya. Pak, dengan kerja keras Bapak yang 2 tahun itu kalau dibandingkan Pak, hasilnya itu Pak. Wah ya itu nggak tahu saya. Gimana itu menurut? terlalu itu makanya. Terlalu nggak ada apa-apanya. Betul. Capek enggak? Mungkin yang paling penting itu mentalitas kita. Makanya sekarang itu di grup saya, setelah TPI, bagaimana cara menjalankan bisnis MB, training passive income, ada training mental building, membangun mental. Pekerjaan apa? Cuma WA aja. Iya, iya. Ya, cuma Betul. WA aja. Masalahnya teman-teman mentalnya ketika misalnya ininya down, misalnya, yang kemarin 15% kemudian menjadi 9%. 12 menjadi 9%. Loh kenapa Wong Pak Dokter aja dari BRIC SP jadi 9%. menjadi 9%. Betul. Biasa. Mental berarti Pak ya? Mentalnya yang bermasalah. Kalau teman-teman semua pebisnis ini mentalnya benar, punya mental bisnis yang benar, ya, yang teruji, ya sukses Bu. Banyak orang sukses di MB. Betul. Kembali ke pernyataan Pak Sam di awal itu, dikerjakan 5 tahun gitu ya. Itu kali ya yang membangun konsep mental tadi Pak ya? Betul. Ya. Saya kan belum sampai 5 tahun. Betul, belum memang. Belum. 2 tahun kan? Masih Mengerjakan MB. kurang beberapa bulan. Iya, saya 5 tahun udah Pak. Udah 5? Udah ngerasakan kan? Iya, udah ngerasakan. Kemarin umroh VIP. VIP alhamdulillah. Ya, kalau Alhamdulillah. umroh VIP. Ya. Betul. Ini saya sudah Tapi mau. bayar Pak. Nggih, bayar. Kalau di MB enggak bayar. Nah itu yang saya mau sebenarnya. Iya. Nah, nanti kalau ke Los Angeles ya kan enggak bayar lagi. Itu enggak bayar kalau lagi. itu misalnya seandainya bisa untuk umroh, berapa puluh kali saya Iya, bisa Pak. umroh pakai itu? 200 Pak, 100 per orang. 200. 100 per orang. 100 per orang, 2 orang. 200 orang. 200. juta. Berapa kali umroh Pak? Kalau umroh Berapa kali? VIP sekitar 40 juta. Iya. Berarti 5 kali Pak. 5 kali. Masya Allah 5 kali umroh Pak. Nah iya. Masya Allah. Enggak ada apa-apanya kerja kita di MB ini enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Iya Pak, gini Pak. Nggih. Pak Sam sudah mendapatkan itu. Tapi kan sebelumnya Pak Sam sudah punya mental itu Pak. Meyakini bahwa oh ini saya harus kerjakan. Iya kan? Iya. 5 tahun dengan kerja keras. Tapi kan sebagian orang yang belum punya mental itu Pak. Iya. Ya arti gini. Gimana caranya itu? Pak Sam kan sudah punya bisnis. Ya sudah. Pak Sam tahu bahwa kerja di kuadran kiri itu sulit. Iya kan? Nggih. 24 tahun menghasilkan belasan gitu kan ya. Di MW 2 tahun menghasilkan 2 kali lipat. Dan Pak Sam sudah punya pengalaman itu. Jadi mentalnya kan kebangun di sana Pak. Betul. Nah saya mau kasih Pak Sam kesempatan untuk memberikan pesan kepada teman-teman Pak Sam. Tapi ini belum terakhir Pak Sam, karena waktunya masih banyak. Saya mau Pak Sam memberikan pesan kepada teman-teman yang mungkin sebelumnya mungkin belum punya pengalaman di bisnis. Dia sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Atau dia sebagai pekerja serabutan seperti Pak Rohmat. Yang mungkin mentalnya belum kebangun. Dan menghadapi hambatan-hambatan di MW ini, jadi kerasa susah Pak. Nah apa pesan Pak Sam kepada mereka semuanya? Ini penting ini. Ini termasuk salah satu yang membuat saya tertarik untuk masuk MB. Karena saya punya mentor. Ya, karena punya mentor. Mentor itu, ya, itu mahal mentor bisnis itu. Iya betul Pak. Ya. Mentor bisnis itu mahal. Misalnya coba perusahaan meng-hire ketika perusahaan itu collab atau turun gitu. Meng-hire 1 bulan aja. Itu berapa puluh juta? Ratusan Pak. Ratusan juta.
Di MW ada mentor gratis. Gratis Pak. Hasilnya bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan usaha kita. Ya. Nah, di MW itu ada mentor. Mentor itu memberikan langkah demi langkah agar bisa sukses seperti mentor. Karena mentor ini bukan hanya seperti dosen, Bukan teori ya. iya, bukan teori. dosen bisnis yang dia juga bukan seorang pebisnis. Tapi mentor ini adalah orang yang memang sudah sukses. Menjalankan dan sukses. Menyampaikan jalan-jalan yang ditempuh. Nah, kalau misalnya dia itu salah, ya, yang kita di bawah kita ini salah jalan, mentor akan meluruskan. Betul, betul. Kalau semangatnya itu down, mentorlah yang akan memberikan semangat. Kurang apanya? Betul, betul. Ya. Jadi kalau teman-teman sekalian ini misalnya dari nol sekalipun, orang yang orang yang nggak punya pengalaman bisnis, asal teachable, mau belajar, karena katanya Pak Dokter ngajari kepada kita, jalankan bisnis MW ini adalah seperti belajar. Mental bisnis itu tidak dibangun dengan menghafalkan Betul. teori, bukan. Gak butuh materi ya Bukan. sebenarnya. Tapi harus dijeburkan, Pengalaman, butuh pengalaman. dijeburkan, ya. Dia nanti naik semangatnya, turun semangatnya, naik semangatnya, naik, turun semangatnya. Terus seperti itu. Dan akhirnya akan mempunyai mentalitas yang tangguh. Dan itu harus dijegurkan. Kalau sudah mentalitasnya pebisnis itu baik, sudah bagus, itu rezeki insya Allah akan mengikuti. Masya Allah. Ya, akan mengikuti. Masya Allah. Ya, kan kalau kita merujuk kepada Rasulullah kan beliau itu punya mentalitas bisnis yang Betul. mulai dari kecil. Betul. Mulai 9 tahun sudah dilatih. Ikut pamannya. Iya. Jadi memang kayak orang teman-teman saudara-saudara kita yang Cina itu kan mental bisnisnya luar biasa. Betul. Karena Kenapa? terlatih ya. Kenapa produk-produk Cina, perdagangan Cina menguasai seluruh dunia. Mulai kecil dia dibentuk. Beli kopiah di pasar apa itu ya, di Mekah itu yang pasar terbesar untuk oleh-oleh itu. Pasar Seng. Saya lihat, bukan Pasar Seng sudah mati Sudah sekarang. habis sudah. Iya, kau lihat. Kak Kia. Made in Cina. Kak Kia. Kopiah made in Cina. Iya, Ya, saya kemarin ke terus sana kemudian ya. saya data made in Cina. Made in Cina semua. Itu Karena sudah terbangun mentalnya Pak ya. terbangun mentalnya dan itu harus dilatih. Harus ada pengalaman. Harus pengalaman. Dan didampingi dengan mentor makin mudah Pak ya. Yang mendampingi mentor. Makanya kalau mentor para leader itu loyo, itu bawahnya itu segera Loyo itu. amblas. Harus minum Nutrilite itu. Nutrilite. Biar kuat. Ya, Biar bangun lagi. betul. Itu. Jadi harus dijegurkan. Kalau misalnya mentalitasnya itu sudah baik, mentalitas pebisnis baik, misalnya menjadi sabar, ya, dicaci maki, jadi dibilang penipu dan sebagainya sabar. Nanti itu manfaatnya untuk keluarga, untuk anak istri semuanya bermanfaat sekali. Betul Pak, betul Pak. Itu. Diwariskan malah. Sekarang ini kan saya sedang sama istri, sedang melakukan challenge selama 90 hari. Satu, harus banyak memuji. Yang kedua, jangan mencela, jangan mengkritik. Masya Allah. Setiap hari itu saya cawangi. Istri sudah, Pak Sam juga sudah. Istri, saya sama istri. Masya Allah. Ya, kenapa 90 hari? Insya Allah ada penelitiannya itu. Nah, Nah, itu sudah saya challenge itu. internalisasi ya, dalam diri kalau ya, 90 itu hari. saya lakukan. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kelihatan ya teman-teman Bapak dan Ibu, bagaimana prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Pak Sam tadi membuat bisnis beliau bisa besar ya. Bahkan saya informasikan bahwa beliau ini di ALS beberapa kali mendapatkan penghargaan. Besar banget bisnisnya. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Ya, hadza min fadli Hadza min Rabbi. fadli Rabbi. Kalau Allah nggak ridho nggak dapat. Iya, betul. Nggak ridho nggak dapat. Karena Pak Sam sampaikan tadi, makanya jangan sombong. Jangan sombong teman-teman. Teman-teman sekarang kedudukannya apapun jangan sombong. Egonya turunkan. Di bisnis MW belajar. Saya